Dengan tenang dan dingin kemarin Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali PK para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun yang lalu. Tak tahu lagi apa yang akan kita sebut. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 garis miring KMA garis miring SK garis miring 7 garis miring 2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan putusan ini, Mahkamah Agung ingin mengisyaratkan agar publik, terutama yang sudah mengikuti kasus ini berbulan-bulan, sempat pula berkomentar yang aneh-aneh atau terbetik sesuatu yang janggal di dalam hati, memohon ampunlah kepada Allah SWT secara kolosal. Kalau perlu diadakan istighosah khusus, doa bersama, memohon ampunan dan pertolongan Allah SWT atas segala dosa, khusus untuk kasus Vina Cirebon ini yang sudah diputuskan MA bahwa kasus ini tak ada kekeliruan sedikit pun, sangat getir memang. Setelah memohon ampunan kepada Allah SWT, marilah kita memohon maaf kepada keluarga korban, baik keluarga Vina maupun keluarga Eki, khususnya Vina dan Eki. Marilah kita doakan agar keduanya diterima di sisi Allah SWT. Permohonan maaf yang paling utama sampaikanlah kepada Bapak Ibtu Rudiana dan jajaran penyidik di Polresta Cirebon, termasuk juga para jaksa dan hakim yang terlibat mengusut kasus ini. Mereka oleh MA lewat putusan PK ini dianggap sudah bekerja baik dan benar, penuh dedikasi tinggi. Jadi seperti itulah akhirnya. Seperti yang juga disarankan ahli psikologi forensik Reza Indragiri atas putusan MA ini, maka berilah penghargaan kepada Ibtu Rudiana, Aep, Pasren, Kahfi, dan siapa saja yang sudah berjasa mengungkapkan kasus ini, termasuk para pengacara seperti Pitra Ramadoni, Elza Sarif, dan siapapun yang pernah dengan segala kemampuannya menghadang serangan publik seperti suara lebah yang kelaparan. Standar kebenaran yang dibela publik bisa salah, dan yang menentang pun juga bisa salah. Sebuah penghargaan yang tak ada duanya lagi. No viral, no justice ternyata tak berlaku dalam kasus Vina Cirebon ini. Kasus Vina Cirebon ini, apanya yang tidak viral? Viral seviral-viralnya viral. Tapi tak ada juga keadilan. MA mematahkan slogan no viral, no justice itu. Mestinya dipatahkan bahwa yang tak viral pun bisa memperoleh keadilan. Tapi ini seperti sebaliknya. Yang sudah viral pun tetap tak memperoleh keadilannya. Mantan Kabar Eskrim Susno Duwaji mengakui keadilan memang sulit dicari di negeri ini. Tapi jangan menyerah. Nasihat yang mudah untuk disampaikan, tapi sulit untuk diterapkan. Tontonlah kembali film Vina sebelum 7 hari. Inilah asal muasal kasus ini dibicarakan lagi. Terbongkarnya karena Linda yang kesurupan. Berarti masih ada otak dari kasus ini yang belum tertangkap dan masih berkeliaran di luar. Awalnya sudah ditangkap Peggy Setiawan alias Perong, ternyata hakim pula yang membebaskan Peggy ini lewat pra-peradilan. Kalau Peggy saja bisa bebas, bagaimana pula ceritanya terpidana lainnya tak bisa bebas? MA seperti mengembalikan kasus ini pada titik nol, meski para saksi seperti Dedi dan Liga Akbar sudah mencabut kesaksiannya. Berbulan-bulan waktu terbuang percuma. Apa-apa yang dianggap sudah terbongkar selama ini abaikanlah. Hakim MA tak menganggap itu sebagai kebenaran. Hakim MA seperti berada di satu lembah, sementara kasus ini berada di lembah yang lain.
Tak hanya Dede, Liga Akbar, dan yang sudah mencabut kesaksiannya, tapi juga teman Vina yang kemudian muncul dan bersaksi, Widi dan Mega, yang jelas-jelas kontak terakhir dengan almarhum Vina sedikit pun tak digubris oleh Hakim MA. Ekstraksi HP Widi seperti tak ada gunanya bagi Hakim MA. Pokoknya kasus ini sudah benar dan clear. Para terpidana harus menjalani nasibnya. Para terpidana dan keluarga harus lebih banyak bersabar. Hakikat orang-orang kecil memang seperti itu. Kesabaran harus lebih tebal. Bersyukur juga masih bisa kasus ini terangkat ke publik. Orang-orang kecil lainnya bisa belajar. Janganlah sekalipun berurusan dengan masalah hukum. Keadilan masih merupakan barang mewah di negeri ini. Rasanya tak perlu lagi mengajukan PK2, PK3, PK4, dan seterusnya. Harapan satu-satunya, kalau itu bisa dikatakan sebagai harapan, hanyalah pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo. Siapa tahu beliau tergerak untuk memberikan ampunan dan kebebasan bagi terpidana yang mengaku tak melakukan perbuatan yang dituduhkan itu.